Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini updatean film Detention episode terakhir ya. Mari kita mulai. Pembukaan acara diawali dengan lagu kebangsaan. Acara itu juga akan mengumumkan perpisahan dengan Inspektur Bai, tetapi dia tidak tampak berada di sana. Guru Sen berbisik kepada kepala sekolah bahwa Inspektur Bai menghilang dan dia akan pergi untuk mencarinya. Guru Sen seperti melihat bayangan Inspektur Bai yang duduk di ruangan, tetapi sewaktu dia masuk, ternyata tidak ada siapapun di sana, yang ada hanyalah tanaman rue di atas meja. Juisin tampak sudah berdiri di belakangnya. Di saat Pak Sen ingin keluar, pintu itu terkunci. Juisin menghampiri dan memanggilnya Sen Hua. Berbeda dengan Yun Sang yang selalu memanggil Pak Sen dengan sebutan Pak. Pak Sen terus mencoba membuka pintu dan berjalan ke arah lain dengan berkata jangan main-main. Dari tatapan Juisin saja mampu membuat Pak Sen merasa tidak nyaman. Dia terus menutup wajahnya dan matanya tiba-tiba sudah lenyap. Dia bertanya kepada Juisin apa yang telah dia lakukan padanya, dan kini mulutnya pun ikut lenyap. Juisin berkata seharusnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harus ditanyakan kepadamu. Pikirkan apa yang sudah kau lakukan. Terdengar Yun Sang yang berkata berhenti melakukan semua ini. Beralih ke dunia Juisin, Yun Sang kembali ke momen yang duduk di atas gedung bersama Juisin. Yun Sang bertanya padanya apakah tidak ada pilihan lain. Juisin memegang tangan Yun Sang dan menariknya untuk jatuh bersama. Yun Sang yang terjatuh sudah memakai karung di kepalanya dan berada di tempat lain. Dia baru sadar tentang siapa dirinya. Seorang gadis yang bernama Liu Yun Sang. Yun Sang mengingat cerita Wen Liang di mana kakeknya pernah berkata, dendam yang menggebu-gebu menciptakan dunia berulang-ulang yang imajinatif dan menyembunyikannya. Penolakan dan penyesalan dihasilkan oleh sebab akibat. Yun Sang menghampiri seseorang yang terikat dan kepalanya dikarungin. Itu ternyata adalah Juisin. Yun Sang melepaskan tali tambang yang mengikatnya dan mengajak Juisin untuk pergi dari sel tahanan, tetapi Juisin berkata dia tidak ingin pergi. Walaupun Yun Sang memaksa, ternyata tidak segampang itu. Sel tahanan itu tentu saja digembok. Juisin menyuruhnya untuk berhenti berteriak karena hasilnya akan tetap saja sama. Yun Sang menanyakan apa yang ditakuti Juisin. Juisin menjawab, aku tidak tahu. Apakah kau lupa atau kau takut untuk mengingat? Yun Sang mengingat lemparan koin bersama Wen Liang dulu yang hasilnya heksagram Juisin adalah Dun, mewakili kata mundur dan menghindar. Yun Sang lalu memutar gembok itu dengan kata kunci mundur dan menghindar. Gembok itu terbuka dan Yun Sang pun menariknya untuk keluar. Ketika keluar, Yun Sang ternyata hanya sendiri dan sampai di tempat yang berbeda. Terdengar suara yang berkata, keberuntungan ada di depan. Semua diharapkan dapat terpenuhi. Yun Sang kembali ke momen yang berjalan bersama ibunya. Kali ini dia tidak mengalaminya tetapi menyaksikan Juisin yang berjalan bersama ibunya. Juisin membacakan arti ciamsi di biara yang mengatakan selama kau merencanakan dengan hati-hati, kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Saat itu ibunya berkata, jadi apa yang harus aku lakukan untuk membuat ayahmu kembali? Nah, kejadian yang sebenarnya adalah memang benar ibu Juisin itu buta huruf. Yang membaca papan pengumuman tentang lapor-melapor itu adalah Juisin. Yun Sang menghampiri Juisin dan berkata ibumu tidak tahu bagaimana membaca. Bagaimana bisa dia membaca apa yang tertulis di papan pengumuman? Kaulah orang yang telah melaporkan ayahmu. Berhentilah bersembunyi di belakang kebohongan. Juisin masih tidak bisa terima dan berpaling. Di saat dia berpaling, mereka kembali ke masa di saat rumahnya yang didatangi oleh pihak kepolisian dan ayahnya ditangkap. Pada saat itu ibunya histeris dan mengatakan suaminya tidak salah apa-apa dan memohon untuk melepaskannya. Juisinlah yang terus meyakini dirinya sendiri bahwa ayahnya akan segera pulang dan baik-baik saja. Yun Sang lalu berkata, Juisin, menurutmu kau ini siapa? Tidak peduli sejauh mana kau berlari, kau tidak bisa lolos dari kesalahan yang kau buat. Menghindari akan hanya menyebabkan lebih banyak penderitaan. Juisin menjawab, apa yang kau tahu? Pilihan apa yang aku punya? Lahir di dalam keluarga seperti ini. Apa salahku? Yun Sang berkata, jika kau tidak melakukan kesalahan apapun, terus kenapa kau berbohong kepada dirimu sendiri? Perdebatan terus berlanjut. Juisin menjawab, bagaimana denganmu? Apa yang kau sembunyikan? Jangan pikir aku tidak tahu. Nah, masa dibawa kembali sekarang tentang Yun Sang. Dia pernah makan malam bersama ayah dan kekasih gelap ayahnya. Suatu malam, Yun Sang diam-diam menelpon ayahnya dan mengatakan ingin ikut bersamanya pada saat itu. Juisin berkata, kau menyembunyikan semua ini dari ibumu dan kau pernah ingin mencampakkan ibumu seperti yang ayahmu lakukan. Suatu hari ibunya pernah bertanya kepadanya jika Yun Sang tahu ayahnya mempunyai simpanan, di manakah dia sekarang?
Yunsang mengalihkan dengan mengatakan pernah suatu hari ayahnya menjemputnya pulang dari sekolah dan dia memberitahunya tentang penjiplakan yang dia lakukan. Mungkin karena itulah sebab ayahnya kecewa dan tidak mau pulang. Ibunya berkata, makanya kau harus berkelakuan lebih baik lagi dan ayahmu akan pulang. Juisin melanjutkan, kau berbohong kepada ibumu dan membiarkannya hidup dalam kebohongan. Di momen itu ternyata ada kelanjutannya. Yunsang mengatakan maaf kepada ibunya karena dia sudah berbohong dari awal. Di saat itu juga ada suara anak kecil yang berkata, "Ma, kenapa kau lakukan ini kepadaku?" Di saat dia menoleh, dia seperti dibawa kembali ke masa kecilnya dan menyaksikan Yunsang kecil yang sedang menangis. Ibunya merusak bonekanya. Di saat itu juga ibu dan ayahnya bertengkar. Ibunya berkata, dia sudah mempermalukanku. Yunsang memeluk anak kecil itu dan menghiburnya. Yunsang lalu mengingat momen di mana ibunya yang selalu hadir menemaninya dan peduli padanya. Dia berkata kepada Yunsang kecil, sebenarnya ibu sangat peduli dan sayang padanya, hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di part ini, Yunsang mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan maksud ibunya selama ini. Terdengar suara ayahnya yang berkata, Yunsang, bisakah kau memberiku waktu? Jika kau pindah denganku sekarang, aku mungkin tidak akan menjagamu dengan baik. Jika aku dan dia sudah settle, aku akan menjemputmu. Yunsang membuka pintu dan kembali ke momen di saat mereka di restoran dan menghampiri ayahnya. Ayahnya mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu ibunya dulu. Yunsang berkata, apakah kau tahu sakitnya ditahan di dalam kegelapan dan hidup dalam kebohongan setiap hari? Bagimu ini mungkin hanyalah kata-kata yang terucap tanpa pemikiran. Tapi apakah kau tahu kebohonganmu adalah apa yang kita punya? Aku tidak ingin lagi menahan sesuatu bersama dengan kebohongan. Kau adalah aku, tapi aku bukanlah kau, dan orang yang berada di depannya berubah menjadi Juisin. Kembali ke dunia nyata. Acara terus berlanjut. Inspektur Bai diundang naik ke panggung. Juisin terlihat datang dari arah luar. Tiba-tiba Inspektur Bai tergantung di atas panggung dengan posisi terbalik dan kepala yang tertutup. Sontak semua orang kabur dan berhamburan keluar. Wen Liang menanyakan apa yang telah terjadi di dalam. Paman Wei juga berada di sana. Ketika kepala sekolah yang syok melihat Inspektur Bai yang tergantung, Juisin menghampiri dan memanggilnya. Setelah dilihat jelas, kepala sekolah mengenalinya dan berkata, Feng Juisin, kau telah kembali? Juisin menjawab, aku tidak pernah pergi, kau tahu persis itu. Kepala sekolah mengatakan insiden Pak Chang di era itu, aku juga tidak punya pilihan. Perkataan itu memancing kemarahannya. Kepala sekolah langsung merasa tidak nyaman dan bertanya, apa yang kau lakukan padaku? Juisin menjawab, 30 tahun lamanya aku menunggu momen seperti ini. Aku datang untuk membalaskan dendam Pak Chang dan yang lainnya. Perdebatan antara mereka pun terjadi. Kepala sekolah menganggap Juisin lah yang dengan sukarela memberikan daftar buku itu karena dia cemburu dengan Bu Guru Yin dan menyebabkan Pak Chang terbunuh. Juisin terus menyangkal dan mengatakan itu karena dia tertipu oleh kepala sekolah dan Inspektur Bai. Juisin pun sudah pada puncaknya dan sebuah tangan tampak semakin mencekik lehernya. Akhirnya leher kepala sekolah dipatahkan dan dia pun ambruk. Juisin terus mengatakan tidak memberikan daftar buku itu. Yunsang muncul dan mengatakan, kau mau membalas dendam pada siapa? Juisin mengingat tentang masa lalunya di mana kepala sekolah mengatakan kepadanya, seseorang telah membentuk sebuah klub membaca di sekolah dan tahu bahwa Bu Yin lah yang memulai semuanya. Dia berkata kepada Juisin selama dia bisa memberikan bukti, kepala sekolah berjanji Pak Chang tidak akan terlibat. Dia mengajak Juisin bekerja sama dan melakukan tugas untuk negara. Juisin terus berkata, aku tidak menyerahkan daftar buku itu. Yunsang mengatakan dalam usaha untuk membohongi dirimu sendiri, kau bahkan memutarbalikkan fakta kebenaran masa lalu. Juisin terus mengelak tetapi di tangannya terdapat kertas catatan. Juisin semakin bingung dan mengingkari bukan seperti itu. Kenyataannya, momen di mana kepala sekolah berbicara dengannya itu, dia tampak sambil memegang kertas daftar buku yang dimaksud. Setelah itu, Juisin diberikan penghargaan dan kepala sekolah mengatakan negara berterima kasih kepadanya. Diumumkan, Juisin dari kelas 31 mendapatkan penghargaan telah melaporkan mata-mata. Yunsang mengingatkannya kenyataannya, kau ingin membuat Guru Yin menghilang makanya kau melaporkan klub buku dan daftar buku itu. Kau membahayakan semua orang. Juisin masih kekeh mengatakan dia tidak punya pilihan dan dipaksa. Wen Liang dan Paman Wei datang dan memanggil Juisin. Paman Wei yang bernama lengkap Wei Chunting adalah temannya yang dulu mengagumi tulisan Juisin. Juisin terheran kenapa Wei Chunting bisa selamat. Paman Wei mengatakan Guru Chang yang telah menyelamatkan dan melindunginya. Paman Wei menyesal telah memberikan daftar buku itu kepada Juisin. Saat itu Paman Wei yang masih polos ceritanya suka sama Juisin.
Karena dia ingin lebih dekat dan ngobrol lama dengan Juisin, dia memberikan daftar buku itu sebagai objek dan menaruh kepercayaan yang besar kepada Juisin, walaupun dia tahu mengeluarkan daftar buku itu adalah hal yang sangat berbahaya di masa itu. Juisin sekarang mengakui kesalahan dan meminta maaf. Juisin mengatakan jika Pak Chang tahu kebenarannya, dia mungkin akan membencinya. Paman Wei berkata sebelum Pak Chang ditangkap, dia sudah tahu bahwa Juisin yang memberikan daftar buku itu sambil memberikan sepucuk surat kepada Juisin yang ditulis oleh Pak Chang. Diceritakan kembali dulu, di saat Pak Chang mengumpulkan anak-anak klub buku untuk terakhir kalinya, dia berkata Guru Yin mendapatkan surat dari kepala kepolisian jika instruktur Bai telah menyerahkan daftar buku dan nama-nama. Pak Chang menginginkan mereka untuk menulis surat paling kejam dan memotong semua ikatan dengan orang yang paling penting buat mereka untuk melindungi mereka dari keterlibatan. Suatu saat sewaktu Pak Chang sedang bertanam, Chunting menghadapnya dan ingin mengatakan sebuah pengakuan. Sebelum Chunting membuka mulut, Pak Chang sudah mengatakan bahwa dia sudah tahu jika Chunting menyukai Juisin. Kalian semua pintar dan dewasa di usia muda. Kadang aku berpikir pikiranmu lebih dewasa daripada orang dewasa. Tapi dalam kenyataan kau masih anak kecil. Ini saat-saat dalam hidupmu di mana kamu lebih lembek dan aku melupakan itu. Arti kalimat itu adalah benar jika kedewasaan seseorang tidak diukur dari umur, tapi yang namanya pengalaman dan jam terbang itu tidak pernah bisa tergantikan. Guru Chang berpesan agar Chunting mengaku tidak tahu apa-apa dan telah dipaksa olehnya. Setelah semua berakhir, fokuslah belajar dan jadilah dokter. Guru Chang juga menitipkan surat untuk Juisin dan meminta Chunting untuk menjaga Juisin. Dia berkata ini adalah pandangannya yang sesungguhnya dan jiwanya akan selalu memantau Greenwood. Pak Chang tidak pernah tahu bahwa setelah itu Chunting pun dipenjara selama 15 tahun dan setelah dia bebas, Juisin sudah tidak ada. Hyun Sang berkata, yang benar adalah setelah kau melihat itu, kau sudah mengetahui Pak Chang tidak pernah mengabaikanmu. Apa yang sebenarnya kau takutkan untuk mengingat adalah Pak Chang ingin melindungimu sampai nafas terakhirnya. Kau takut untuk menghadapi fakta di mana kau mengirimkan kematian kepada seseorang yang paling kau cintai. Juisin ingin merobek surat itu dan mengatakan dia tidak ingin mendengarnya. Hyun Sang mengatakan berhenti untuk menghindarinya. Kita tidak bisa terus berlari. Dia masih mencintaimu sampai titik penghabisan. Juisin menangis dan mengatakan sudah menyebabkan Pak Chang terbunuh. Kenapa kau membuatku ingat? Semua tidak ada gunanya. Jadi apa jika aku mengingat semuanya? Gue perjelas sedikit di sini ya. Hyun Sang tentu saja tidak terlihat oleh Wen Liang karena badan Hyun Sang sendiri itu sedang dipakai Juisin. Jadi yang terlihat cuma satu yaitu Hyun Sang yang sedang dirasuki Juisin. Itu lebih pada peperangan batin di antara Juisin dan Hyun Sang yang digambarkan seakan-akan mereka sedang berbicara satu sama lainnya. Juisin berbalik dan berjalan pergi sambil berkata, selain dari kematian bagaimana aku bisa menghadapi Pak Chang? Ini adalah satu-satunya dan akhir yang paling baik sambil melihat tali yang tergantung di atas panggung bekas gantungan Inspektur Bai tadi. Hyun Sang berkata, inikah satu-satunya akhir yang tersisa? Kau membawaku ke duniamu dan membuatku mengalami penderitaanmu yang kekal. Sebenarnya kau ingin seseorang menyelamatkanmu. Bukankah begitu? Walaupun jika tidak seorang pun yang mengerti kamu, aku bisa. Aku mengerti. Bukankah Pak Chang berkata dia masih akan memantau Greenwood? Kau bahkan belum mendengar apa yang mau dia sampaikan kepadamu. Juisin pun membaca tulisan Pak Chang seperti menyaksikan apa yang terjadi kala itu. Dalam suratnya dia berkata, Juisin, aku tidak pernah menyesal datang ke Greenwood, juga tidak menyesal telah bertemu denganmu. Hari berbagi filosofi, membaca dan menulis denganmu adalah hal yang paling indah. Aku menghabiskan hidupku untuk mengejar kebebasan dan akhirnya menemukan solusi di sini. Ternyata kebebasan yang sebenarnya itu tidak ditemukan di luar keadaan, tetapi kedamaian batin. Walaupun mereka menyalahgunakan kekuasaan, biarkanlah, karena kita tidak bisa dirampok dan ditekan. Saat itu Pak Chang yang disuruh berlutut meminta untuk berdiri. Dia pun dihampiri petugas dan mengatakan padanya sudah waktunya dan apakah mempunyai kata-kata terakhir. Pak Chang mengatakan, segera, suatu hari nanti kebebasan akan dituangkan di pulau ini. Setelah itu Pak Chang pun dijatuhi hukuman mati. Sambungan dari suratnya mengatakan, Juisin, maafkan aku telah meninggalkanmu sendiri. Jika aku bisa mengulang kembali kehidupanku, aku akan terus memilih bertemu denganmu apapun yang terjadi. Juisin dan Hyun Sang melihat tanaman bunga yang ditanamnya dulu bersama Pak Chang yang kini mulai mekar. Juisin berkata, jika aku berhenti sebentar dan melihat bunga yang aku tanam bersama Pak Chang, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi terima kasih, aku akhirnya melihatnya. Hyun Sang melepas kalung Juisin dan mengalungkan kembali kepadanya. Juisin menanyakan apakah Hyun Sang membencinya. Hyun Sang menggeleng dan mengatakan terima kasih sudah melewati semua ini bersamanya.
Di saat dia yang paling tidak berdaya dan di saat akalnya berakhir, Yun Sang ingin terus Juisin berada di sisinya dan berkata akan selalu mengingatnya. Juisin bertanya bagaimana setelahnya. Tidak peduli kebohongan apa di depan, aku akan menghadapinya sendiri, jawab Yun Sang. Ingatanku bersamamu akan memberikan kekuatan padaku untuk selalu bergerak maju. Setelah itu Juisin pun memudar dan pergi. Jiwa Yun Sang akhirnya kembali ke raganya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan, bunga melayu, memikirkan tentangmu dengan lembut melayang sendiri di tepi sungai 30 tahun lalu, di atas sungai, di bawah sungai, depan, kiri, dan kanan menjadi lautan bunga, kau di dalam seperti bunga di setiap tetesan hujan. Itulah serangkaian kalimat yang ditulis Yun Sang untuk Juisin. Yun Sang pun kembali menjalani kehidupan normalnya. Ibunya bertanya apakah dia benar tidak ingin berpindah sekolah. Yun Sang berkata, jangan khawatir, aku bisa melakukan ini sambil memeluk ibunya. Wen Liang pun tampak berbeda. Dia semakin dewasa mengerjakan dan menanggapi sesuatu. Yun Sang yang sedang berjalan disamperin Wen Liang dan menawarinya tumpangan ke sekolah. Di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Paman Wei dan membantunya membersihkan beberapa barangnya. Paman Wei juga ternyata adalah seorang dokter di kota kecil itu. Selesai berberes, Paman Wei duduk dan menyalakan radio. Berita menyiarkan setelah insiden kematian Inspektur Bai Kuo Feng, kepala sekolah ditemukan terlibat dalam beberapa kasus penipuan yang menyebabkan defisit keuangan. Sekolah tidak membayar gaji selama 3 bulan dan guru meluncurkan serangan. Sumber yang dapat dipercaya juga menyebutkan penasehat Li menggunakan panitia bantuan untuk mengosongkan aset sekolah dan memperoleh tanahnya dengan harga murah. Yun Sang dan Wen Liang menjalani kehidupan sekolah seperti biasa. Di saat Yun Sang sedang di lantai atas bersama Wen Liang, dia melihat ada sesuatu di lantai bawah yang berkedip dan bergerak, entah apa itu. Nah, selesai juga 8 episode ya guys. Mudah-mudahan kalian mengerti alur cerita dan makna yang terkandung di dalam cerita ini. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!